بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال أيضا في الحديث اتق المحارم تكن أعدد الناس إلى آخره الحديث. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tuaku yang sempat hadir, tokoh agama, para ustadz mubaligh, alim ulama, begitu juga tokoh masyarakat. Al-Qari tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Qari Ustadz Muhammad Afandi. Beliau ini salah seorang imam Masjid Raya Makassar. Jadi kalau mau dengar suaranya nanti, panjang umur kita ke depan. Ramadan 10 malam pertama. Jadi setiap tahun 10 malam pertama di Masjid Raya, suaranya itu beliau kita dengar kalau ikut kita tarawih. Jadi juga azan Masjid Raya, Masya Allah, suaranya luar biasa. Mudah-mudahan ada anak seperti beliau. Seluruh jamaah yang sempat hadir, al-khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Adolina binti Tulan yang berpulang ke rahmatullah, usianya kurang lebih 58 tahun. Dan seluruh jamaah yang sempat hadir. Tapi sebelumnya saya mohon izin berdiri di hadapan Tabi Lombok. Hadir juga majelis taklim dari pihak organizer. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi barokah, tambah barokah acara pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah, ketika kumpul dengan kerabat, keluarga, saudara, pembahasan kita kan tidak lepas dari rezeki, jodoh aja. Bicara kita tentang rezeki Bapak Ibu, itu rezeki mutlak milik Allah. Rezekinya istri tidak ditentukan oleh suaminya. Rezeki anak-anak tidak ditentukan oleh kedua orang tuanya. Dan banyaknya rezeki yang kita peroleh tidak ditentukan dari jumlah jam kerja yang kita miliki. Seandainya jam kerja menentukan banyaknya uang dan rezeki kita, maka warung-warung yang dibuka 24 jam pasti paling banyak uangnya. Tapi ternyata tidak. Bahkan ada orang cuma 1-2 jam bekerja dibayar begitu banyak. Makanya jangan pernah takut tertukar rezeki. Tidak ada rezeki yang tertukar Bapak Ibu. Yang biasa tertukar itu sendal ketika di masjid. Tapi pilih mana Ki? Hilangnya sendal tak di masjid atau tidak pernah kelihatan di masjid? Kalau hilang berarti pernah tunjuk di masjid daripada tidak pernah kelihatan. Begitu. Allahu Akbar ya kiri. Rezeki jodoh aja. Di antara tiga ini yang paling sering kita pertanyakan jodoh. Sedikit-sedikit kalau duduk kapan tumpi itu datang jodoh. Yang tidak pernah kita pertanyakan aja.
Pernah kita coba-coba tanyakan, begini Bu, pulang ke sebentar dari tempat takziah ini, kalau duduk-duduk nih suami tak tanya makin, Pak, kira-kira kapan tumpi itu baru datang ya jelta? Coba-coba mama. Insya Allah tidak marah di suami tak paling berdarah hidunta. Kenapa nadinjuki? Tersinggungnya orang kalau ditanya tentang ajal, padahal ajal dengan jodoh lebih dekat ke ajal. Seperti bayangan, dimanapun kita pergi bayangan kita ikut. Nah itu kematian tidak mesti harus tua, tidak mesti harus sakit. Orang anak muda, anak-anak, bahkan bapak ibu, kemarin saya takziah usianya 34 tahun, ada 20 tahun, bahkan ada baru balita. Makanya saya tanya teman-teman Ustadz, Ustadz kenapa yang meninggal kayak muda-muda ya? Nah bilang memang Ustadz, pantauannya sekarang malaikat kayak muda-muda. Bagaimana yang umur 70 tidak perlu dipantau, insya Allah mati sendiri itu nanti. Namanya nangka orang tuanya baru nabanting. Allahu Akbar ya kirim. Kenapa kita takut? Saya ambil contoh saja bapak ibu. Mau ke akhir tahun ini rekreasi di Malino liburan. 10 keluarga besar mau ikut ke Malino, kira-kira rapat keluarganya berapa bulan ke sebelumnya? Ini kan mesti harus dirapatkan. Berapa bulan? 3 bulan, 3 bulan sebelumnya. Kenapa mesti dirapatkan Ustadz? Harus ditahu anggarannya berapa, penginapan apa yang dipakai sampai di Malino. Kemudian yang paling penting urusan perut kan, konsumsi. Apalagi kalau ikut ke anak-anak kecil, siapa koordinatornya? Berapa lama kita di Malino? Kalau kita start besok, tanggal 29, 30, tanggal 31, kurang lebih 3 hari. Menikmati Malino 3 hari pemandangan dan kesejukan alamnya. Kita mesti rapatkan dengan keluarga, katanya 3 bulan sebelumnya. Nah surga kita mau nikmati 3 bulan, 2 hari, 3 hari atau selamanya? Besar-besar suarata, 3 hari atau selamanya? Kenapa tidak pernah dirapatkan? Yang cuma 2 hari saja kita rapatkan. Kenapa yang ini yang selamanya kita tidak pernah rapatkan? Apa salah ketika kita tanya anak tak berkumpul kina? Ini bapakmu ketika duluan meninggal, mau seperti apa hidupnya? Mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah jawab anaknya, Ma, Pak, mudah-mudahan saya nanti matiku sementara sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ditanya lagi ibunya, mamanya, kita ya mak, bagaimana kita? Nah bilang saya, Pak, mudah-mudahan matiku seperti matinya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sementara baca Quran dan meninggal. Kalau kita ya Pak, kalau saya mudah-mudahan meninggalku sementara sujud di masjid. Tapi banyak tuh yang sujud di masjid, ya tidak semua yang sujud di masjid itu mati husnul khotimah. Karena pernah tuh anak muda sujud di masjid husnul khotimah, diumumkan di husnul khotimah. Datang semua orang ke masjid karena penasaran, sampai di masjid betul-betul sementara sujud tapi dijatuhi mimbar karena mau mencuri celengan masjid. Berarti mati pencuri kalau begini. Tapi yang paling indah Bapak Ibu bukan cuma masuk surganya, tapi masuk surga tidak sendirian, tapi bersama dengan keluarga besar. Amin ya Rabbal. Almarhumah ini berapa anaknya tadi? 7. Berapa cucunya? Mau tidak cucu, anak-anaknya, menantunya semua mau reuni nanti di akhirat? Mau tidak? Mau tidak? Maka malam takziah yang ketiga ini kita bahas kurikulum yang kita pakai supaya bisa reuni akbar dengan keluarga di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ambil kata kurikulum? Karena lama mianata sekolah di rumah. Saya cuma bisa ucapkan kepada ibu-ibu, selamat menjadi guru ibu-ibu. Ternyata menjadi guru tidak mudah. Bayangkan ada video seorang ibu nak ajar Pancasila anaknya, emosinya. Bagaimana nih guru sekolah kasihannya? Dan 30 anak nak hadapi satu kelas, beda karakter, beda sifatnya. Tiap hari sabar hadapi. Nah kita saja satu anak kita tidak bisa dihadapi. Saya yakin Bapak Ibu kalau 2021 diperpanjang sekolah di rumahnya sampai akhir, maka banyak ibu-ibu tua sebelum waktunya. Kenapa bisa Ustaz? Karena tiap hari emosi. Makanya ini luar biasanya. Karena sekarang kan agak terbalik ini. Kalau dulu masuk ke kelas dilarang ke bawah HP, sekarang disuruh ke bawah HP dilarang ke masuk kelas. Beda-beda tipis dia. Bahkan tidak boleh sama sekali diinjak di sekolah iya. Allahu Akbar ya kirim. Di mana ki ambil kata kurikulum dalam Quran?
Makanya jangan pernah jauh dari Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Apa Al-Quran mengatakan? Apa yang dikatakan Quran? Kurikulum pertama, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Memenuhi janji kita sama Allah. Ternyata kita ini sebelum dilahirkan, bahkan sampai dilahirkan, ada perjanjian tak apa? Akidah tauhid. Akidah tauhid ini adalah asas agama kita. Rusak akidah, maka rusak agama. Nah, ada orang menjual ke akidahnya demi uang. Bahkan ada orang kelihatan sholatnya bagus tapi bermasalah akidahnya. Kenapa? Masih datangi pohon-pohon keramat bahkan nasembah. Ada orang kelihatan sholatnya bagus tapi bermasalah akidahnya. Masih percaya dukun-dukun kan? Ada orang kelihatan sholatnya bagus bermasalah akidahnya. Masih keramatkan di cincinnya. Boy, ini cincinku. Kalau tidak kau pakai nanti tabrak mata di bentur. Hati-hati Bapak Ibu. Ini cincinku ada tonje. Di cincinku saya ada orang sholat berjamaah di dalam. Itu temanku penasaran, nasentir di namanya, nasentir tidak ada apa. Aku bilang, weh selesai nih sholat pulang nih. Kenapa duduk di sentir ini? Allahu Akbar. Ada orang tua Bapak Ibu nasekolahkan anaknya di luar negeri supaya cerdas otaknya anaknya, betul. Lulus ke anaknya dengan nilai terbaik. Bahkan anak itu punya pekerjaan terbaik, tak ada jabatannya. Tapi tidak sedikit anak yang bagus pekerjaannya, ada jabatannya, tapi lupa berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah mengajarkan bagaimana mengenal Tuhannya. Ini penting. Maka Nabi mengajarkan usia 2-3 tahun anakmu agar ajarkan fase menyebutkan kata Allah. Nah, siapa nama Tuhan tak anak Allah. Siapa nama Rasul tak Nabi Muhammad. Kita sibuk perkenalkan diri tak. Siapa saya nak? Nenek. Atau sendiri itu neneknya siapa? Rukun Islam ada berapa? Bu, rukun Islam ada berapa? Ada pernah ibu-ibu saya tanya, Bu, rukun Islam ada berapa? Nabi bilang 7 Ustaz. Kau bilang 5 Ibu, Nabi bilang baru itu kurang Ustaz. Mengucapkan 2 kalimat, mendirikan, mengeluarkan, berpuasa pada bulan, naik haji bagi yang mampu. Artinya bagus akidah, kokoh akidah tauhid, biar anak tadi kampungnya orang, di negerinya orang tetap berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah lupa kepada Tuhannya. Bahkan ada orang satu kompleks dengan orang tuanya tidak pernah ada kunjungi. Bahkan dapat makanan enak pun tidak pernah nasisahkan, bahkan tidak pernah nabawakan. Padahal orang tua cuma mau ditanyakan bagaimana kabar Pak, bagaimana kabar Ibu. Kalau mau ditransfer boleh tuh Ji. Apa-apa kan memang tidak apa-apa kan begitu. Kalau ada Ji, kalau tidak ada yang dipaksakan, yang minimal menelpon kita. Masa tidak ada juga kotanya? Kita lewat-lewat dong, itu tidak ada lagi kotanya. Allahu Akbar ya kirim. Nah, kenapa mesti kita harus berbakti sama orang tua? Maka menurut ulama tasawuf, berbicara tentang rukunnya sholat, ternyata rukun anggota tubuh juga ada. Kata beliau, berapa? 13. 4 dari bapak, 4 dari ibu, 5 dari Allah. Yang mana itu dari bapak? Segala yang keras ke tulang, kuku, urat, rambut. Yang dari ibu yang mana? Segala yang lembek ke kulit, daging, darah, otak. Mau cerdas otaknya anak-anak, maka ibunya tiap hari minta sama Allah. Jangan pernah seorang ibu bilang anaknya tolol, dungu, bodoh. Maka itu doa. Maka sebisa mungkin ketika kita panggil anak, sini ke anak pintarku, sini ke anak solehaku, sini ke anak soleh. Wah, kita. Ini penting supaya anak-anak diajarkan jangan diancam-ancam. Terkadang kita mengancam anak-anak. Mau makan saja diancam, makan kita tidak mau jengkel lagi. Pak polisi tangkap ke. Allahu Akbar kirim. Yang dari Allah yang mana? Penglihatan, penciuman, pengecap, perasaan, pendengaran. Maka genap wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Menyembah Allah dan taat sama orang tua itu satu paket. Biar salat dah bagus bapak-bapak, jidat dah belang, bengkak ke kita, tapi durhaka sama orang tua, bebas rezeki masuk neraka. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu berbakti sama orang tuanya sampai mati. Meninggal duluan orang tuanya tetap berbakti. Bagaimana caranya? Ziarah ke makamnya dan memperbaiki hubungan saudara-saudara orang tuanya. Makanya ziarah kubur itu Bapak Ibu, kenapa mesti kita setahun sekali mau masuk Ramadan atau mau masuk Idul Fitri?
Kan kalau di sini jadi kuburkan orang tua ata, apa salah kalau singgah setiap lewat di situ? Atau mungkin karena setiap hari dan perjalanan tak, 1 minggu sekali. Malam kita lewat, malam kita singgah. Itu Nabi paling senang malam-malam Jumat. Besok malam, lusa malam. Nabi itu paling senang ke kuburan Baqi jam-jam 2 malam. Coba-coba mama, di mana kan dikuburkan ini almarhumah? Pacinongan di dekat kanan kan? Bukan di sana. Oh Palantikan, di Kaji, tidak salah. Tapi jangan sendiri kalau malam kita ziarah kubur, rombongan kita takutkan kalau sendiri ke sementara baca doa ada kopi kita dari doakan tungan, kayaknya bagus gitu. Kalau rombongan Bapak Ibu jamaah tazkiratul, beda perempuan. Kalau perempuan sudah menikah, maka dia harus lebih berbakti kepada kedua orang tua, kepada suami, apalagi memberikan haknya suami. Makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian pendidikan, wajib kita berbakti. Bahkan kalau perlu kita yang ingatkan orang tua, suami tak pak, ingat-ingat itu dulu mama. Yang kita bilang mana terus. Kita juga akan jadi ibu nantinya dan jadi orang tua dan jadi mertua. Otong kita dikasih begitu kan tidak mau. Allahu Akbar ya kirim. Seorang istri yang melarang suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah uzur, maka ada ulama berpendapat halal diceraikan. Makanya istri itu di tangan kanannya madu, di tangan kirinya rah. Kalau ada istri tidak mau dimadu dirah, dirayu, bukan diracun. Kita tuh itu sambung. Allah Akbar. Makanya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita sekarang menjadi anak-anak yang berbakti. Karena zamannya beda dengan zaman kita. Kita dulu kalau dimarahi sama orang tua satu kali, kalau tidak mau mendengar, keluar kita di rumah. Orang takut. Karena apa? Pohon bambu kita lihat, pohon pisang. Sekarang coba kita pakai itu tidak bisa. Ketika kita suruh keluar anaknya dari rumah, keluar karena banyak tempat-tempat singgahnya dan banyak tempat-tempat yang dia bisa datangi. Kalau dulu mau kemana? Keluar ke hutan ubi atau apa sih? Makanya kita tinggal doakan dan tetap ingatkan dia dalam kebaikan, apalagi tentang ibadah, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Berwasilah, bersilaturahim. Ada orang mudah ketemu dengan kliennya, mudah ketemu dengan teman kampusnya, mudah ketemu dengan teman kerjanya, tapi mengunjungi rumah om dengan tante dari saudara bapaknya tidak pernah ada tanda. Hati-hati. Cara kita bersilaturahim itu kunjungi keluarga terdekat dari orang tua kita. Nah ada orang temannya jauhnya datangi, tapi ada tante-tantenya tidak pernah datangi. Ini salah. Makanya silaturahim itu mesti kita harus kumpulkan keluarga kita, jelaskan tentang nasab kita supaya dia tahu ini saya bersaudara sekian anak, ini kakak tertua saya anak kedua, ini saudara saya, ini tinggal saya. Masya Allah, pernah diundang ceramah Bapak Ibu, dia bawakan saya buku begini tebalnya, dan itu buku tentang nasab keluarganya, dan itu jelas dari kakek buyutnya sampai cucunya, jelas alamat dan nomor teleponnya, dan kita mau cari mudah. Sekarang orang Bapak Ibu bersaudara saja, bahkan sepupu tidak baku tahu. Arisan keluarga saja, yang sampai di arisan keluarga HP aja masing-masing nggak pegang. Tidak pernah aja bicara orang-orang tuanya. Apalagi kalau naik dari sana, malah sana datang. Transfer gak bukan uang, no disuruh bukan. Kedatanganmu supaya apa? Supaya dilihat ke semuanya. Ini penting Bapak Ibu. Kita jelaskan ini tempat pengajianku anak, ini teman-temanku yang saya biasa berkumpul yang baik-baik kan. Ini adalah ulama yang saya tempati bertanya ketika saya kesulitan tentang agama. Jadi meninggal nanti anak-anak tidak sulit dalam bersilaturahim karena dia tahu tempat-tempatnya. Ini penting. Makanya silaturahim itu tidak sedikit pahalanya. Perjalanannya orang yang bersilaturahim maka doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua ditambah dipanjangkan usianya. Yang ketiga ditambah rezekinya, dan yang keempat setiap perjalanannya dari rumahnya ke tempat silaturahim menggugurkan dosa-dosanya. Maka yang paling jauh rumahnya ini malam bertakziah karena bersilaturahim, paling banyak dosa-dosa berguguran. Siapa paling jauh rumahnya dari sini? Siapa? Hah?
Ditain. Boy, kalau dari Taing ke jalan kaki banyak dosa berguguran. Setengah manis. Ustaz, saya kodon dekatnya di rumahku. Seandainya tadi habis Isa keluar ke dulu. Alauddin baru tembus veteran. Kayak kalau overki baru kembali, insya Allah selesai Tommy orang cerah. Allahu Akbar ya kiri. Makanya jaga silaturahim, kejalin ke silaturahim, sambungi kembali apa yang dia jaga selama ini, persaudaraan tak. Makanya beda saudara, beda teman, beda sahabat. Yang mana itu teman Bapak Ibu? Kalau senang kita datangi, bahagia kita datangi, tapi kalau susah kita belum tentu. Bahkan di telepon saja nomor yang Anda hubungi sedang menjauh. Ini operatornya beda ya. Yang kedua sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya, "Ya Ali, begitu banyak sahabatmu, berapa jumlah sahabatmu?" Apa kata beliau? "Tunggu ketika saya kena musibah, ya datang hitungi, itulah jumlah sahabatku." Saudara, ini lebih kental. Susahmu, susahku, isi kantongmu, isi kantongku, isi kantongku, isi kantongku. Itu saudara. Yang terkadang saudara itu tidak lahir satu kandung dengan kita. Bahkan ada bersaudara kandung, apa bahasanya? Cocok nih bersaudara kandung ki, tapi uanta tidak bersaudara. Banyak. Nah, ini penting. Apa yang menyebabkan renggang silaturahim? Karena selalu dilihat perbedaannya orang. Kita kalau beda nih pendapat, beda nih dibilang nih tidak sama ki, padahal perbedaan itu rahmat Bapak Ibu. Coba makin lihat ini rumah. Kenapa bisa kokoh bangunannya? Karena beda-beda bangunannya. Ada semennya, ada pasirnya, ada batu batanya, ada besinya. Kalau satu di bangunan pasir bisa terbangun begini? Tidak. Kalau semen tok saja bisa. Kalau besi saja tidak bisa. Maka disatukan perbedaan itu. Apa yang menyatukan? Air. Air itu lembut tapi bisa mematikan kalau jadi tsunami. Air itu lembut tapi bisa menyusahkan kalau banjir ke. Tapi jangan disalahkan di air kah? Kenapa? Karena tempatnya kita banguni rumah. Rawa-rawa kita timbuni, baru tidak dikasih ke aliran, sebentar pasti cari ke tempatnya itu air. Maka salah ki, kenapa ini banjir ki? Karena tempat namentong tahu diambil, tentu mina cari ki. Jadi air itu lembut tapi bisa menyatukan pasir, semen, batu bata. Air itu hati, hati itu akhlak. Kalau hati tak bermasalah, ada sakitnya, ada penyakitnya, iri, dengki, takabur, sombong, pasti bermasalah silaturahim kita. Apa itu iri? Tidak senang melihat orang senang. Mau tahu ada penyakit iri kita? Kita yang tahu. Perhatikan kerabat, tetangga, saudara, sahabat. Ketika naik-naik rezekinya, kemudian hati tak menggerutu, sakit juga. Hati. Kita ini tidak pernah baik di matanya orang iri Bapak Ibu. Selalu tidak bagus. Tapi kita mau peduli masa bodoh. Yang penting sama orang tua kita bagus, sama saudara kita bagus, sama kerabat tetangga kita baik. Ya, kita ini tidak pernah baik. Coba ibarat orang naik keledai, di atas keledai bapaknya, yang penting talinya adalah anaknya. Lewat ada orang yang berkomentar, teganya nih bapak sama anaknya, masa panas-panas anaknya di bawah baru dia di atas. Rubah di anaknya lagi di atas keledai, bapaknya di bawah yang pegangi talinya. Apa kata orang yang melihatnya? Anak kurang ajar, masa bapaknya di bawah baru dia di atas. Naik lagi dua-dua, dibilangi lagi, nasib saya nih keledainya. Sudah kecil keledainya, naik lagi dua-dua, turun lagi dua-dua. Ada orang lain lagi berkomentar, bodohnya ada keledainya tidak naik, jadi apa mau mutar. Makanya jangan makin peduli. Hati-hati curhat sama orang yang terkadang kita tidak tahu ada penyakit hatinya. Apa yang kita curhatkan? Ubi kayu di sebentar jadi kau lagi. Karena tergantung ketika bicara kita keluar ini, orang mau tambah mau kurangi itu haknya. Makanya hati-hati curhat sama orang lain. Karena terkadang sebentar na tambah sama ubi kayu, terkadang jadi kolak atau tarajung atau mungkin puting. Tidak tahu mau na tambah mau na kurangi, tergantung. Makanya hati-hatian. Jadi jaga perbedaan itu rahmat. Coba makin lihat, kita pergi takziah ini beda jilbab, tak berarti beda pikiran, beda hati kita. Ada jilbabnya hitam, ada coklat, ada warna-warni, ada putih, kan begitu. Ayo subhanallah, kalau sama semua jilbab tak majelis taklim, ini warnanya sama. Itu saja majelis taklim beda-beda. Ada jilbabnya panjang, namanya jilbab syar'i. Ada tun setengah syar'i, ada tun jilbab sakaratul maut.
Ada tuh jilbab 100 pentul 80 kanan 20 kiri. Nah kalau jalan ke kuna lihatnya bu balik-balik saya kok dong kalau balik kena tuh suka pentul. Kalau istriku malah bercadar ke mata namami kelihatan. Kau bilang mentong sayang kau di luar ke Arab-Araban tapi dalam kamar ke barat-baratan. Dulu sebelum corona Bapak Ibu ada ya Allah batina budon dibilangi terkadang dibilangi ninja hatori kura-kura ninja tapi sekarang biar bapak-bapak bercadar bahkan masuk di rumah makan saja biasa ada ibu-ibu berkomentar kepo mantongi setengah mati ini itu di panasnya itu narasa bilang bu kenapa kita lebih panas daripada orang yang pakai. Dibilang bagaimana itu caranya makan, aku bilang gampang aja bu, buka cadarnya, kasih masuk makanan di mulut, baru kunyai jengkel mah, hampir aku gimbes, aku bilang kenapa ikan? Dia bilang ikan setengah mati bahkan bagus kalau bercadar besar-besar makanan masuk di mulut, kata dia kena kunyai. Kayaknya kalau jalan kotik nala sindrom masuk, tak 8.001 nuliak ada lengket sayur cabai di giginya tidak kelihatan. Minimalis make up bapak-bapak tidak perlu pakai lipstick. Cala ji tidak perlu juga pakai pemerah pipi tidak ada dia tidak kelihatan di mata anda ji. Tinggal pakai cala. Tidak ada cala tak cumi uring besok kami selesai. Jadi susah memang kalau semua orang mau dipusingi Bapak Ibu selesai tidak ada bisa berkembang hidup dah. Makanya ini jaga silaturahim. Kemudian apa? Jalan kita terus silaturahim selalu ada teman-teman tak yang baru. Ini lagu Nana Habea. Yang jauh menjadi dekat. Bahkan dulu subhanallah bagaimana nih orang kalau mengundang ke penceramah zaman dulu dijemput ki yang tidak ada telepon. Bagaimana di dulu orang sebelum ada telepon Bapak Ibu tamu tak yang dari kampung kodong mau jadi datangin nak kasih tahu mau kasih menikah anak tak sampai tidak ada orang di rumah tak. Subhanallah sekarang tinggal di kodi mau ke rumah tak. Jangan dulu sekarang sebentar pengennya. Subhanallah. Makanya ini luar biasa. Jadi makanya itu HP netral kita tergantung yang pegang seperti itu di pisau. Kalau pisau dipegang sama chef tukang masak-masak enak jadikan pemotong sayur atau daging atau ikan. Tapi kalau dipegang sama pembunuh dijadikan alat membunuh sama tuan HP ya. Kalau semuanya orang-orang yang baik yang pegangi dalam artian pasti kan positif tuan gitu di dalam. Tapi kalau yang negatif pasti begitu tuan. Makanya itu HP nanti menjadi saksi. Kalau tadi baca ayatnya Al-Ustaz Al-Qari semua menjadi saksi kulit saja menjadi saksi waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Pada saat itu kulit mengatakan orang itu mengatakan kulit kenapa kau menjadi saksi tentang perbuatanku di dunia? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Apa kata kulit saya mantung saya Allah yang suruh kau bicara mau apa? Kalau HP ya kalau gara-gara HP kemudian maksiat terlancar kemudian tidak bersilaturahim bahkan gara-gara tidak kularang kita main game Bapak Ibu tapi jangan gara-gara game tak semua hal tidak dilakukan bahkan ibadahiyah sebetulnya nanti dikurung kepala hati mau tidak mau suka tidak kalau Allah yang mau Bapak Ibu apa sih yang tidak mungkin. Ada saya punya guru ketika berangkat ke Tanah Suci dulu kan tidak ada HP menulis surat beberapa hari kemudian kami akan sampai di Makassar sampai nih orangnya suratnya belum bisa sampai datang nih Pak Pos bawa gitu surat dia bilang ke saya tonnya ditulis pas puas apa pos dia bilang bagaimana saya cuma disuruh saya cuma bertugas Pak dia bilang Allah Akbar sekarang HP keren cuman coba makin perhatikan karena terlalu canggih HP aplikasi banyak maka kita menunggu pesawat di bandara dulu baru tegur sapa di mana kita tinggal Bu berapa ini orang apa enak sekarang kan tidak insan saja di samping nonton kalau nak tolong nak foto ji baru masukkan di Facebook siapa tahu ada kenal kita ya jalan ke silaturahim kemudian sambungi kembali silaturahim siapa tahu ada sesuatu hal Bapak Ibu selama ini fa aslihu baina akhwaikum maka damaikan di antara saudara Anda. Itu kurikulum kedua. Kurikulum ketiga apa? Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbikum bersabar. Sabar ini bukan pendiam. Ada kan orang dikatakan sabarnya itu orang bukan sabar itu pendiam. Beda sabar dengan pendiam. Ada orang sabar kita lihat pendiam kita diam-diam makan. Nah. Lebih bagus. Makan di dapur. Jangan banyak dulu makanan kalau di dapur.
diam-diam makan di anu di kamar. Allahu Akbar ya kirim. Coba pakai. Makanya sabar dalam apa itu Ustaz? Sabar dalam menjaga tauhid. Makanya ketika kita sudah rajin ke masjid, ada orang yang kita lewati mungkin bertato, masih minum hamar, jangan merasa lebih baik daripada orang tersebut. Innamal a'malu bil khawatim, itu amal tergantung akhirnya. Kalau perlu doakan mudah-mudahan dapat tongi hidayah seperti yang udah dapatkan. Kita terkadang kalau beda nih, bahkan ada orang yang mungkin masih maksiat, kita ini baik, alhamdulillah. Kita cuma bisa doakan, jangan ketika kita lihat neraka. Jangan ki Bapak Ibu, urusan tato bukan urusanku, urusan maksiatmu bukan urusanku, urusanku ku ingatkan kita jangan lupa sama Allah karena mau ki mati. Biar malaikat turun kasih ingat ki kalau kita menton tidak mau tidak bisa ki. Nabi saja dikritik oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta ya Rasul. Kamu tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Makanya ini penting, jangan sedikit-sedikit neraka ya doa. Ayo deh ke masjid deh. Iya, dulu sama Ustaz, salamku sama Allah titip ke 2 rakaat. Apa ditinggal Allah, ada hamba tadi di luar ya Allah, sudah titip salam 2 rakaat. Atau mau juga aku salamkan sama malaikat maut, terkala nih. Nah Allah, siapa tahu. Makanya orang sabar itu innallaha ma'as-sabir, bersama dengan Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Makanya kurikulum keempat apa? Wa aqamus shalah, dirikan salat. Ini hubungan kita dengan Allah yang tidak perlu perantara. Tidak sama kita tawaf di Baitullah tapi mudah-mudahan bisa semua ke tanah suci. Amin ya rabbal. Mau tidak ke tanah suci? Mau tidak? Mau saja, mau banget. Ada ibu-ibu Ustaz kasih sakit kudu doa-doa supaya bisa tongki ke tanah suci. Bilang gampang aja Bu, pagi-pagi kalau sudah di sholat subuh baca di surah Al-Waqiah, baru Ustaz Ar-Rahman, baru tambah surat tanah, insya Allah itu cocok kapan nih? Surah apa pertama? Surah Al-Waqiah, baru tambah, nah selesai. Nih depan rumahnya masih luas kayak jalanan itu Ustaz. Allahu Akbar. Tapi sementara sholat selfie boleh? Tidak boleh. Kalau ada orang yang andalkan pusakanya, cincinnya, batu-batunya, badinya, mana lebih dahsyat daripada pusaka sholat? Di mana diambil itu sholat kah? Di Sidratil Muntaha. Siapa yang jemput ki baginda Rasul? Sholat sementara tidak bisa. Bahkan sementara sholat ki saja nagatal ki ada caranya menggaruk. Gatal ki garuk ki ada 2 pendapat. Menurut ulama, kalaupun gatal ki kalau digaruk ki jangan lepas, boleh begini. Tapi kalau kita lepas ki 1 kali, dihitung 1 kali, jangan terlalu lama. Ustaz 3 kali mak gatal ku garuk, bagaimana nih? Kalau gatal kita kalau mandi makin dulu, jangan makin dulu sholat. Mungkin terlalu banyak ada kita. Sama tonnya sementara sholat ki kan tertulis di temboknya itu masjid mohon HP disilentkan atau dinonaktifkan. Biasa dilupai. Sementara sholat sudah Al-Fatihah baca imamnya, ada telepon tak. Maka apa yang kita lakukan? Kalau sisa jadi jangkau tangan tak, maka ambil itu HP kalau bunyi, kemudian pencet panggilan keluarnya baru ditaruh kembali. Itu namanya gerakan dibolehkan daripada mengganggu banyak orang. Dia tidak boleh kalau dijawab ki. Sholat kalau tidak percaya kau video call. Imam apa nih tidak kamu percaya? Tidak boleh. Makanya sholat itu Bapak Ibu, subhanallah. Kalau ada orang yang tidak sholat, apa alasannya? Cuman sekarang sholat harus diperbaharui. Perbaharui apanya? Masa aplikasi HP tak harus diperbaharui setiap saat? Sholat tidak pernah diperbaharui. Apanya diperbaharui Ustaz? Hafalan sholat, bacaan sholat, Quran. Masa dari dulu dari SD belajar sholat sampai sekarang tidak pernah berubah bacaan tak triple cool. Biar itu malaikat kebosan tunji. Kasih itu pekerjaan malaikat kan itu malaikat yang ditugaskan mencatat. Nah kalau setiap saat cool kita baca tidak nak catat nih malaikat karena contreng ji. Coolnya saya deh. Untung kalau tidak stempel ke 1 tahun, aku stempel beda pasti kita putar-putar. Ustaz, bagaimana cara aku menghafal? Usiaku sekarang udah 50 nih. Hari ini ku hafal, pindah dari tempat dudukku, ku lupa misalnya. Maka ada sekarang metode menghafal dikasih dengar bagi orang-orang tuanya. HP tak canggih Bapak Ibu.
Pagi-pagi sementara masak ki atau menyapu ki, HP takkan murattal Quran. Jangan makin dulu surah panjang. Dari waktu dulu. Sementara masak ki atau sementara menyapu ki, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiap hari setiap masak ki didengar ki maka tidak dihafal ki. Anak-anak yang ikut ke juga nah hafal tuh. Ini pagi-pagi TikTok na putar. Jangan terlalu lama lah cuy, pacuy. Tahan. Kalau anak-anak TikTok kering, ada gitu ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal wajadanal kafi. Kullil kafi kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Ayo bapak-bapak kan Allahul bapak-bapak kan udah Allahu Akbar. Sementara masakin wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mendidih airnya kasih turunkan tanah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kasih turun lagi bumbu naroiku. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Ambil kuahnya, coba sedikit. Faja'alahum ka'asfin. Maka tidak barat kaki sayur. Ini lagu. Kumandangi bayangkan kalau main gitu sinetron biar air masa hangus di. Saya kira sekarang sama nami YouTube ternyata masih tidak ada orang yang tidak mau ketinggalan Indosiar. Allahu Akbar. Padahal itu dongeng. Bahkan kalau menonton ke Musina itu bantal kenang tolone ini di alam. Ya ada. Kenapa bantal kita lemparkan sekali-sekali tuh pot bunga hanta. Ustaz jangki. Sekarang pot bunga hanta lebih mahal lama. Maka dulu nenek-nenek itu kalau didatangi sama cucunya senang hatinya. Sekarang nenek-nenek nakat jangan kau pergi ke rumah. Kenapa nanti nakat ke bunga-bunga aku? Banyak bunga-bunga mahal. Maka sempat-sempatnya waktu banjir kini baru-baru ada yang posting itu gambar nangka itu di tengah di lehernya itu air ke masih nangka itu bunga-bunganya. Maka ada yang tulis di situ, tahu wanita bapak berhasil kena selamatkan harta berharga istrinya. Kan tahu luar biasa. Mana mau. Cuma banyak sekarang bapak-bapak cemburu sama istrinya karena bunga-bunganya tiap hari nasiram, baru dia tidak pernah disiram. Siram saya sekali-sekali. Bapak Ibu jemaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang sholat tapi maksiatnya masih lancar, Ustaz. Ada orang sholat tapi masih minum khamar. Ada orang sholat tapi masih zina. Ada orang sholat masih bergunjing. Jangan sampai dalam sholatnya bukan Allah yang dia ingat. Ada seorang anak pintar bahasa Inggris, kita ikutkan kursus tambah mantap bahasa Inggrisnya. Bahkan ada perkampungan Inggris di Makassar, kita karantina 6 bulan. Wih, Masya Allah, tambah mantap bahasa Inggrisnya. Bahkan orang Inggris di sana temani bicara. Kenapa? Tak paham bahasanya. Nah kita sudah 30 tahun bicara dengan Allah dalam sholat, tapi kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya tidak menjadi tanha anil fahsyati wal munkar. Pada saat kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu adalah doa, Al-Fatihah itu adalah terangnya jiwa, Al-Fatihah itu terangnya hati, Al-Fatihah itu terang perjalanan hidupnya, Al-Fatihah itu adalah hidup mati kita. Coba kita terjemahkan, karena sholat yang khusyuk lisan mengucapkan ayatnya, otak menerjemahkan, hati memaknai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih maha. Hari ini kita maksiat, Allah masih menutupinya. Demi Allah Bapak Ibu, hari ini kita disanjung, hari ini orang masih menghargai kita, hari ini orang masih memuji kita. Kenapa? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Apa itu aib, Ustaz? Sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu tentang pribadi dan kehidupan kita. Kalau nak tahu ki orang malu ki.
Dan alhamdulillah itu aib ditutup hingga detik ini. Mudah-mudahan ditutup sampai hari kemudian. Amin ya rabbal maliki yaumiddin. Yang menguasai hari, kalau Allah yang menguasai hari pembalasan, kenapa kita masih ragu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi terkadang kita menjadi hamba dunia, bahkan terkadang kita menjadi hamba atasan, bahkan kita terkadang menjadi hamba harta. Orang-orang yang menjadi hamba dunia contohnya, maka ibadahnya pun dia niatkan untuk dunia. Dia tahajud, dia duha supaya laku ke proyeknya. Dia tahajud, dia duha supaya lancar ke jualannya. Hati-hati kita tahajud, kita duha mengharap ridho Allah. Ketika pun rezeki itu jangan pernah takut Bapak Ibu. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan ini dunia. Maka sayang-sayang ketika rezeki, ketika ibadah yang kita lakukan balasannya cuma dunia, sayang, biarkan untuk akhirat. Jadi ini ihdinas siratal, tunjuki kami jalan yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi. Mudah-mudahan kita pun mati seperti para nabi. Amin ya rabbal. Bu, kita ini tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak pernah dibuka tentang sejarah nabi. Saya mau tanya, ke cinta tidak sama Rasul? Cinta tidak? Cinta tidak? Apa makanan favoritnya nabi? Karena memang dia apa? Wah, buroncong itu makas sayur labung. Nabi makanan favoritnya itu kaki kambing bagian depan. Berapakah kaki kambing? 8. Kaki depan berapa? 2. Kaki belakang? Kaki kanan? Kaki kiri? Jadi berapa? 4. Itu bagiannya justru sama jadi. Terus berapa anaknya Nabi? Begini nih kalau saya ngimpelin Korea nonton. Makanya kalau mati nanti itu nasarnya. So sakit kami. Pensta ini yang kita senangi, yang kita cintai, orang yang tidak bisa bersyahadat. Coba pensa Nabi, pastikan tiap hari digali apa tentang kehidupannya supaya bisa topik contoh. Rasul itu punya anak 7. Dari istri beliau cuma 2 yang punya anak, Khadijah Al-Kubra dengan Maria Al-Qibtiyah. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Maka Nabi pun biasa dipanggil ya Abul Qasim, hai bapakna Qasim. Karena contoh dari Nabi, maka kita pun dipanggil dengan anak pertama. Siapa anak pertama di sini? Anak pertama? Tidak ada anak pertama. Oh, siapa namanya? Erni. Mana bapaknya Erni? Kan biasa. Mana mamanya Erni? Kan begitu. Anak kedua itu tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Karena tidak pernah dipanggil, kudu kasihan dia. Begitulah kalau anak pertama enak, tapi dia tuh paling sisa karena dia terus disuruh. Kenapa terus selalu saya mama? Kakak utusin 2, gitu bahasanya. Anak keduanya Zainab, anak ketiganya Ruqayyah. Kalau ada anak tak cucu tak, kenapa kita tidak sambungin dengan anaknya Nabi supaya ditutungin anaknya? Ini Pak, siapa nama anak tak? Ronald Alberto Ustaz. Ditahu kan? Boleh kapan bapak orang limbung Ustaz. Mamanya kapan tahu palang gaji. Kenapa nah? Suka sekali ini nama. Allahu Akbar. Ternyata ketika Islam masuk ke Indonesia, terkhusus Sulawesi Selatan, ada 2, Persia dengan Arab. Ketika nama-nama kita yang akhiran kata din itu Persia. Namaku termasuk Salahuddin, Syarifuddin, Kaharuddin, Fatahuddin, Samsuddin, apa lagi? Burhanuddin, Baharud, pokoknya ada dinnya itu Persia. Kalau Arab yang ada kata Allah, Nasrullah, Amirullah, Saifullah, Hidayatullah, Nasrullah, itu Arab. Ustaz, ada 2.000 Ustaz. Berarti nenekku saya bukan Arab, bukan Tom Persia. Siapa nama neneknya? Rabasyiyah. Berarti hari Rabu lahir. Hari Rabu lahir. Kan dulu orang-orang tua katakan yang penting lahir di hari itu saja namanya supaya mudah diingat. Hari lahir di hari Selasa namanya Salasawati. Kalau dia perempuan kasih keren sedikit Salsabila.
Kalau Ramadan na lahir, rumalang. Kalau Makassar kan rumalang. Memang kita orang Makassar, kasar mentoy bahasa tadi. Makanya ada orang Jakarta bilang begini, Ustaz, itu orang Makassar kasar ya bahasanya. Hati-hati, saya orang Makassar. Itu orang Makassar berbahasa kasar tapi hatinya Hello Kitty. Kenapa Anda mengatakan orang Makassar kasar? Bayangkan saja Ustaz, lampu saja mau bunuh. Bunuh lampu anak, bunuh televisi ya, bunuh kompor kah, bunuh air kah, semua mau bunuh. Orang baru dengar gede pembunuhan satu rumah pada malam-malam. Coba kita semua mau bunuh. Orang bilang mati kan bunuh. Baru anak-anaknya suruh bunuh motor nak bunuh. La ilaha illallah. Begitu nah, makanya ada kita kembali, makanya ada nama itu biasa Putri Ramadhani, dan seorang putri yang lahir di bulan Ramadan. Kalau dia bulan Rajab na lahir namanya Rajab. Inilah subhanallah. Mudah-mudahan kita ini seperti Nabi nanti matinya, amin. Kalau tidak bisa, as-siddiqin, orang-orang jujur benar. Ustaz, sulit sekarang dapat orang jujur, di mana kita cari orang jujur? Ketemu tunjuk orang jujur itu kalau musim lansat banyak orang jujur di Perintis. Timbangan jujur. Kalau musim lansat ini juga mulai ini musim rambutan. Banyak orang jujur, timbangan jujur. Bahkan ada yang tulis timbangan ustaz. Naik 3 kilo pulang ke 2 kilo mami. Kenapa bisa? Makin nih angin ustaz. Itu dikasih masuk di desa Lilta. Allahu Akbar ya kirim. Subhanallah. Orang jujur. Kemudian apa? Wasyuhada, para syuhada, 4 golongan ini baru sholat kita. Sholat itu harus ada evaluasi. Nah, coba berdiri ke sholat, baca Al-Fatihah. Kalau kita tidak paham tentang tajwid, kalau kita tidak paham tentang fikih sholat, datangkan guru untuk mengajarkan sholat di rumah anda. Masa tentang dunia kita bisa anggarkan, akhirat tidak bisa dianggarkan. Sekarang guru-guru mengaji bisa mendatangkan ke rumah anda. Barakah kurang. Tidak sama dulu. Dulu istilahnya orang timbaya cari sumur, sekarang sumurkah bisa dibawa ke rumah anda. Barakah kurang. Dulu orang mengaji sampai di tempat mengajinya langsung mengaji, tidak angkat air ke dulu. Yang sekarang kan ini kan kembali jangan dulu. Ada pakar mengatakan 2020 adalah zaman teknologi canggih. Ku bilang cocok. Ternyata 2020 diajarkan kembali cuci tangan. Baru kita belajar cuci tangan. Orang tua tanah praktek kami dari dulu, rumah panggung ada tangga, di teras tangga ada gumbang. Iya. Brand. Itu bahasa Makassarnya ya, brand. Kasih apa fungsinya? Cuci kaki, kita cuci kalau naik ke rumah. Bahkan bukan cuma kaki yang dicuci, tangan dicuci, wajah dicuci. Protokol kesehatan ganti pakaian tak kalau pulang. Siapa tahu ada virus di baju tak. Sekarang dulu orang tua tak kalau dari luar kena pakaian tak lepas diganti. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak bagus melingkar di bajumu. Maka beda sarung nak pakai sholat, beda tuh nak pakai tidur, beda juga nak pakai masuk toilet. Sekarang kita sama aja. Bahkan baju tidur tak saja dipakai kemana-mana. Itu baju tidur semua orang rata-rata. Di jalan ada masih baju tidur di atas motor. Masuk di mall baju tidur. Ustaz, model sekarang. Model. Ini penting. Jadi sholat Bapak Ibu, sholat kemudian apalagi yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Berinfak setelah sholat, berinfak. Makanya aqimus shalah wa atuz zakat itu satu paket. Kalau orang yang bagus sholatnya pasti bagus dibagi-baginya. Infak beda dengan sedekah, tapi sedekah bagian daripada infak. Apa contoh Ustaz? Ada di lampu merah kau minta-minta kita kasih uang tak paling besar atau paling kecil? Paling kecil atau paling besar? Itu namanya sedekah. Bahkan kalau kita tidak punya uang bisa diganti senyuman. Tidak ada uang, senyum mana? Boleh. At-tabassum wajhi akhika laka sadaqah. Senyum di wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Beda infak. Makanya infak itu nafkah. Istri itu dinafkahi bukan disedekahi. Istri itu dinafkahi bukan disedekah. Dan itu nafkah tidak bisa diganti senyuman. Atau mau gitu? Nabi bilang suami tak, mah tidak ada lu gajiku nah senyummu.
Apa Nabi cerita, biar tidak ada senyum tapak, yang penting lancar gigi kita. Kalau ada penjual sayur tidak harus ke senyum, harus dibayar. Bahkan kita suami cuma tahu tanda tangan, transfer langsung ke rekening istri. Karena apa? Pengelola ekonomi dalam rumah tangga adalah istri. Biar Nabilan tidak ada warna, terkadang masih ada celengan-celengan kecil. Beda laki-laki, kalau Nabilan tidak ada warna, tidak ada betul itu. Dan tidak boleh terlalu banyak warna bawa laki-laki yang keluar dari rumahnya. Kenapa Ustaz? Banyak duit traktirannya. Apalagi masuk di warkop, weh bosku, adakah? Ayo selesai. Bersama. Makanya kalau 3 warkop panggil ke bos selesai nih. Ya Allah, kan di warkop ke semua dibahas Bapak Ibu. Mulai dari penghasilan ratusan juta, puluhan juta sampai makan miliar. Dibahas semua itu bisnis ke sana. Subhanallah. Ratusan miliar dibahas, pulang kita balik dulu kopi ya. Pak, nah bagian cerita baru kita dibayar ke kopi. Allahu Akbar ya kirim. Ini orang tapi jangkit pelit, orang pelit tidak ada orang senang. Orang pelit tidak ada orang pelit saja bertetangga sama-sama orang pelit tidak baku baik itu. Makanya kalau ada teman tak pelit, bapak-bapak traktir mentraktir orang makan jadi darah, jadi daging selama orang itu ibadah mengalir topi pahala. Makanya sekarang ada namanya Jumat Barokah. Mau kita tambah berkah, ya pergi sholat Jumat. Di mana kita cari Ustaz? Tunggu di pintu masjid kan? Kalau keluar dari masjid, kasih bagian atas satu-satunya. Itu barakah. Kalau ada teman tak pelit, bapak-bapak gampang ji. Setiap ada gaji tak ada uang tak traktir ki. Pokoknya setiap ada uang tak traktir ki. 1 tahun di traktir tidak ada perubahannya, tambah gigi ji. Panggil ki, woi, taliwali-wano kau. Kenapa 1 tahun mau kuku traktir tidak pernah tuangan membalas? Kenapa bisa tahu ini foto-foto dari tahun lalu? Plus nonton-nonton Al-bakhil, orang pelit la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga walau kana abidan, sekalipun ahli ibadah. Maka masuk di masjid, jangan biarkan lewat masjid ke itu celengannya, kasih masuk tongki. Tapi jangan selalu warna abu-abu, kabanyak itu warnanya uang. Kalau selalu abu-abu bersantun gitu celengan dia abu-abu malas aku aja. Uang 2000. Kecuali kalau buta warna kita. Nih ada biru, ada hijau, berteriak semua itu uang. Kalau mau ambil ke di kantong tak. Nabi bilang itu yang meraya pasti saya karena Jumat Barakah. Nabi bilang tong yang biru, pasti saya. Di siku sama itu yang hijau, uang 20. Datang tong yang ungu di palapok, yang unyu-unyu dulu lah. Ada yang sambil bersiul kena bilang, yang sweet dulu. Apa itu? Uang 5.000 yang coklat manis kan? Datangnya abu-abu mondar-mandir. Kenapa kau sibuk sekali? Tenang, tapi ada uang yang mirip uang 5.000 sekarang. Dulu ada pedana, sekarang tidak ada. Uang berapa? Cicaku 1.000. Diam dan tidak pernah banyak komentarnya. Ditanya kenapa diam-diam kok? Saya biar banyak bicara kok, saya tunjuk pasti natari. Di poin paling jauh kah? Karena beda tuan 100 masuk celengan dengan uang 2.000. Kalau uang 100 lama prosesnya. Tapi kalau 2.000 dari sini tidak kelihatan memang. Batinnya melirik. Siapa kamu lihati kok? Lincana tangannya. Paling jengket kalau tidak mau turun di celengan. Siapa yang bikin celengan ini kecil sekali lubangnya? Bukan lubangnya kecil, memang uang tidak bisa turun kajak topi uang. Uang maki ada masjid di daerah Cendrawasih dalam Bajin Nyawa, itu masjid namanya Masjid Misbah Solihin. Itu masjid celengan model kuburan. Pertama saya masuk lagi tongat, kenapa ada kuburan anak-anak ini? Ternyata tahu celengan. Wih anak muda, kenapa ada kuburan? Bukan kuburan yang Ustaz celengan. Kenapa model kuburan kau celengan no? Ini saja model kuburan, banyak orang tidak menyumbang Ustaz. Tak tahu. Apalagi kalau kotak-kotak, cuci. Kuvote itu hari kuvote. Bilang jangan pakai foto Ustaz. Kenapa? Wih ini saja model kuburan, ada orang cungkil lagi. Hebat, ada pacungkil-cungkil celengan. Yang tidak ada takutnya. La haula wala. 5 kurikulum ini ketika kita lakukan, maka kata Allah, Jannatu adni yadkhulunaha, masuklah kalian semua ke dalam surga sendiri, tidak. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan nenek-nenek moyang yang dulu-dulu. Siapa lagi? Wa azwajihim, pasangan tak. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, anak cucu tak. Ketika kita masuk semua ke dalam surga dari kakek sampai cucu,
Apa kata Allah? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat yang Allah pernah ciptakan masuk ke dalam surga yang kita tempati dari semua pintunya. Buat apa? Mau mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Bahagiana malaikat kalian karena ada nenek, ada cucunta di situ semua. Salamun alaikum bima sabartum, selamat ki karena sabar ki dulu di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka inilah kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan menjadi barokah malam takziah yang ketiga ini. Banyak sekali yang datang doakan ini almarhumah, dan kita pun meminta sama Allah mudah-mudahan banyak juga yang doakan ketika nanti kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Mau dijelas Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 29 dibahas yang membahas kini malam. Insyaallah sihat ki, mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim Rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya qadiyal hajat, ya rahimal abrar, ya munzilal barakat, ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan. Ya Allah, khusus untuk almarhumah ya Allah, kami semua keluarganya, anak-anaknya begitu mencintainya, tapi Engkau jauh lebih mencintainya ya Allah. Luaskanlah kuburnya, terimalah seluruh amalan baiknya. Ampunilah dosa-dosa kesalahannya, baik dosa-dosa yang beliau sengaja maupun yang beliau tidak sengaja, yang beliau ketahui maupun yang beliau tidak ketahui. Tempatkan beliau di tempat yang lebih baik daripada tempat yang beliau tinggalkan di dunia. Untuk kami semua yang hadir ya Allah, di antara kami ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, ganti dengan kesembuhan. Allahumma antas syafi'a la shifa'a illa shifa'uka. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Hadnallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh jamaah Tazkiratul Maut yang